Halo Moan, cerita pendek karya M. Raudah Jamba dibacakan oleh Ayunda Dwi Putri. Sahur, sahur, Bang Lomo, sahur. Beberapa orang remaja masjid sibuk menggedor pintu rumah Halomoan, seorang duda yang ditinggal mati anak istrinya bersebab tsunami beberapa waktu yang lalu di pantai Alwe Naga, Banda Aceh. Lelaki yang sepanjang hidupnya senang hura-hura, lelaki yang kurang peduli dengan lingkungan sekitarnya. Tetapi, seminggu sebelum Ramadan, penduduk kampung dikejutkan dengan perubahan mendadak dari Halomoan. Ia ikut gotong royong, ikut membersihkan selokan dan parit-parit, semua sapu bersih. Dan dia juga mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk keperluan segala perbaikan dan konsumsi Naposo Nauli Bulung, perkumpulan muda-mudi di kampung itu. Abang mau marpangir di bulan, guraunya spontan. Pagi-pagi sekali Halomoan sudah bangun, udara masih begitu dinginnya. Hari itu adalah hari yang begitu penting. Sebegitu pentingnya membuat Halomoan tidak begitu menghiraukan udara yang dingin itu. Segera saja ia mengambil sapu dan alat-alat pembersih lainnya. Hari ini harus segera selesai, pikirnya. Setelah mempersiapkan segala sesuatunya, ia segera mulai dari bagian dapur. Membersihkan piring-piring kotor, kompor minyak, dan seluruh dapur tanpa kecuali. Setelah menyelesaikan bagian dapur, segera ia bersihkan bagian tengah, berlanjut sampai ruang tamu. Semua ia bersihkan, misalnya alas lantai. Amak, sebuah tikar yang terbuat dari anyaman bayuaon atau tanaman air yang dipipihkan dan dikeringkan, yang dikombinasikan dengan pandan berduri atau pandan puda, diambil pelepahnya, dipotong-potong dan dijemur hingga kering. Tak luput dari perhatiannya untuk dibersihkan. Pekerjaan yang dimulai setelah selesai sholat subuh itu berakhir juga pada pukul 9 pagi. Tidak hanya rumahnya, tetapi juga di lingkungan kampung itu. Halomoan kemudian segera bergegas ke sungai. Hari ini Halomoan hendak marpangir. Segalanya juga sudah dia siapkan mulai dari limau atau jeruk purut, daun pandan, ampas kelapa, bunga mawar, bunga kenanga, atau akar wangi yang dipergunakan untuk mandi. Bang, mau kemana? Ke Tanggal. Pagi kali, Bang. Halomoan mengangguk. Dia berjalan terus. Sepanjang perjalanan, semua mata memandangnya dengan penafsiran yang berbeda. Ada yang mengangguk-angguk, dan tak sedikit yang geleng-geleng kepala. Ada yang simpati, juga menahan geli. Halomoan tidak peduli. Dia justru merasa sangat berbahagia. Inilah mungkin kesempatan satu-satunya. Memang, diakuinya selama ini tak pernah terpikirkan olehnya untuk melakukan hal-hal seperti ini. Sejak dari dulu, sampai istri dan anak-anaknya direnggut tsunami, dan baru Ramadan inilah ia membulatkan tekad untuk membersihkan dirinya luar dan dalam. Menyambut Ramadan, Halomoan aktif membantu membersihkan lingkungan warga. Mulai dari membersihkan jalanan, langgar, surau, atau masjid. Membantu membersihkan areal pemakaman bagi para peziarah yang datang. Membabat semak belukar yang menutupi kuburan, termasuk selokan-selokan yang dipenuhi timbunan sampah-sampah. Halomoan sudah bertekad usahanya kali ini membuahkan hasil. Ia ingin menghapus segala dosa-dosa yang dilakukannya selama ini. Tidak peduli dengan lingkungan, tidak peduli dengan keluarga dan saudara. Sehingga orang-orang yang paling mencintainya pun akhirnya satu persatu menjauh meninggalkannya. Ada yang pergi begitu saja, ada yang pergi dipanggil yang kuasa, termasuk anak dan istrinya. Pernah satu kali ia melakukan tindakan bunuh diri, menusuk perutnya dengan sebilah pisau dapur. Orang-orang yang mengetahui segera membawanya ke rumah sakit.
Begitu di rumah sakit, ia cabut selangnya berkali-kali. Orang-orang bosan, orang-orang muak, orang-orang satu persatu meninggalkannya, sampai kini. Sepanjang perjalanan, Halomoan terus-menerus berdoa. Ia berharap dengan cara Marpangir ini bersih segala dosa-dosanya. Ia juga berharap Ramadan kali ini ibadahnya lancar dan mendapatkan ridho Allah. Walaupun orang-orang masih tetap menjauhinya, ia terus berusaha. Dalam hatinya, ia hanya berharap semoga Allah tak pernah pergi dari sisinya. Setibanya di Tanggal, sebuah sungai di padang tinggi dekat kebun batu tipul, Sadabuan di utara, Halomoan turun. Bahan-bahan yang sudah dipersiapkan dari rumah dikeluarkan. Halomoan termenung beberapa saat. Melihat sungai, dia teringat anak istrinya. Alue naga terpampang lagi. Angannya melompat. Dulu, begitu sering Halomoan, Uli, dan anak-anaknya menikmati malam di beranda. Mereka suka memandang rembulan, terlebih jika ia purnama. Mereka ngobrol apa saja, bahkan suka melantur kemana-mana, termasuk membicarakan rembulan yang sedang menggantung di langit malam. Apakah warna rembulan? Uli pernah bertanya. Kuning emas, jawab anak mereka yakin dan mantap. Kuning agak jingga, sangkal Halomoan kalem. Menurutku, bulan berwarna merah jambu, ujar Uli disambut penolakan dari Halomoan dan anak-anak. Bagaimana mungkin bulan berwarna merah jambu? Halomoan menunjuk pohon jambu di seberang jalan yang kebetulan sedang berbuah. Warnanya merah, dan bulan tak sewarna dengan warna merah buah itu. Namun, Uli justru bersenandung lirik lagu Club Project, tak bisa ke lain hati. Selanjutnya, berkali-kali mereka di beranda. Dan tetap saja, Uli katakan bahwa bulan berwarna merah jambu, meski Halomoan dan anak-anak selalu menolaknya. Ah, Uli, anak-anakku, sedang apa kalian malam ini? Apakah di sana juga sedang terlihat rembulan? Dan apakah akan kalian katakan pada orang-orang bahwa warnanya merah jambu, bukan kuning emas atau kuning agak jingga? Sudah Marpangirnya kalian di sana. Selesai Marpangir, Halomoan segera pulang. Kali ini agak tergesa. Dalam pikirannya, ia ingin Marpangir di bulan, bersama Uli, bersama anak-anaknya. Dari mana, Bang? Dari Tanggal. Oh, dah Marpangirnya, Abang? Ya, jawabnya tersenyum. Abang juga mau Marpangir di bulan. Ikut kalian. Demi mendengar itu, tak pelak ledak tawa merebak. Halomoan terdiam. Halomoan mempercepat langkah, menjauh. Sayup-sayup masih didengarnya sindiran-sindiran yang menyakitkan. Kalau sudah kotor ya kotor, air paret ya paret, hahaha. Halomoan terus melangkah mendekat diam. Sahur, Bang Lomo, sahur. Berkali-kali dipanggil tak juga ada sahutan. Beberapa orang remaja masjid penasaran. Berhati-hati mereka masuk ke dalam rumah Halomoan. Suasana di dalam rumah masih temaram. Mereka telusuri mulai dari ruang tamu, ruang tidur, sampai ruang belakang. Sejak ditinggal sendiri, memang Halomoan jarang mengunci pintu rumahnya rapat-rapat, sehingga membuat siapa saja bisa masuk. Dan seandainya ada yang berkeinginan maling pun sangat mudah dilakukan. Hei, lihat, bukankah itu Bang Lomo? Kampung geger, kampung gempar. Tubuh Halomoan ditemukan sedang bersujud di atas sajadah. Tak bergerak, tubuh itu kaku. Beberapa orang remaja masjid sebelumnya menggedor pintunya.
Beberapa kali teriakan sahur tidak disahuti. Lantas mereka memberanikan diri masuk. Awalnya mereka tak menyangka, sebab ketika masuk mereka menemukan halomoan tengah bersujud di atas sajadah, berkendara menuju semesta dan mendapatkannya tengah merpangir di bulan.